Ari ayam barantuan urang euy duh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala wassalamu ala sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baca. Cek. B. Pandangan hukum syara terhadap sifat bako. Hukum syara memerintahkan kepada seluruh mukallaf: 1. Mengiktikadkan disertai ma'rifat kepada seluruh bakonya Allah. 2. Mema'rifatkan mustahilnya makhluk mempunyai sifat bako hakiki, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu syai'in halikun illa wajha. Artinya tiap sesuatu itu pasti binasa kecuali Allah. Ayat ini pandangan hukum syara terhadap sifat bako. Abadi, tidak ada akhir. Ada yang wajibul wujud, ada yang mumkinul wujud. Khalidina fiha abadan abada, tentang abadinya ahli surga di surga, tentang abadinya ahli neraka di neraka. Itu abadi mumkinul wujud karena dibuat oleh Allah. Sementara kalau bako Allah itu adalah wajibul wujud. Jadi bedanya bako Allah dengan khalidina, perbedaannya mumkinul wujud dan wajibul wujud. Syara memerintahkan kepada seluruh mukallaf mengiktikadkan ma'rifat kepada seluruh bakonya Allah. Maka seluruh atau naonnya Nur mengiktikadkan disertai ma'rifat kepada bakonya Allah. Allah ada, tidak ada awal dan tidak ada akhir, berbeda dengan tidak ada akhirnya manusia di surga itu mumkinul wujud. 2. Memarifatkan mustahilnya makhluk mempunyai sifat bako hakiki, sebagaimana memarifatkan mustahil Allah pana. Mustahil Allah pana. Iku mahaya. Benar tulisan itu. Memarifatkan mustahilnya makhluk mempunyai sifat bako hakiki. Nah, kemarin sebutkan bahwa tidak cukup menetapkan kidam bako ada pada Allah, kecuali harus serta-merta mengiktikadkan dengan ma'rifat mustahilnya Allah pana. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Allah berfirman, kullu syai'in, semua dan segala sesuatu, halikun, hancur.
ila wajhahu, kecuali dat Allah, semua akan hancur. Semuanya akan berakhir dengan ketidakadaan. Semuanya akan berakhir dengan kelemahan. Kullu syai'in halikun illa wajhah, kecuali Allah. Oh banyak ya, 3 tuh. Benar. 2, memakrifatkan mustahilnya makhluk mempunyai hakiki, atau memastikan seluruh makhluk pasti halikun, pasti hancur. Jadi yang pertama makrifatkan Allah baqo, yang kedua mustahil makhluk abadi. Nah itu mustahil makhluk abadi, segala sesuatu hancur kecuali dat Allah. Kecuali ada 8 yang ditahsis. 1 adalah kolam. Kolam adalah alat penulis di Lauhil Mahfuz, dan itu adalah kebesaran Allah. Lauhil Mahfuz adalah catatan. Aras, kursi, bumi dan planet-planet yang lain di aras itu hanya sebagai 1 titik aja. 1 titik ujung ujung pena di bor putih ini. Aras itu bukan seperti itu sih, tetapi betapa besarnya karena tanda kekuasaan Allah. Surga tidak akan hancur, neraka tidak akan hancur, rohani tidak akan hancur, pangkal ekor manusia pun tidak akan hancur. Ada 8 yang tidak hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua hancur kecuali Allah. Dan 8 perkara yang ditahsis, yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Satu kolam, Lauh Mahfuz, aras, 4 kursi, 5 surga, 6 neraka, 7 ruhani. Ruhani ini tidak akan hancur. Kalau jasad hancur, bahkan jasad sebelum hancur pun menua. Wa man nu'ammirhu naqisu fil khalqi. Dengan tambahnya usia, maka kekuatan semakin diambil. Nafas yang kuat semakin tambah usia menjadi rapuh. Tenaga yang hebat dengan usia menjadi lemah. Pandangan yang jelas dengan usia jadi kabur. Telinga pendengar yang jelas dengan usia jadi kabur. Top tua ompong peot. Hancur jasmani, tapi ruhani tidak akan hancur. Mana ruhani? Ruhani ya itu ruhani. Kamu yang mendengar itu bukan telinga, yang mendengarkan itu ruhani. Saya yang bicara juga bukan lidah, tetapi ruhani.
lidah hanya menyampaikan bahasa rohani dan telinga hanya menangkap bahasa rohani. Bahasa rohani saya dikeluarkan dengan lidah dan rohani Anda menangkap, ditangkap dengan telinga. Jadi telinga tidak punya pendengaran. Buktinya kalau rohani ini sedang tidak ada, maka telinga ini tidak mendengar sama sekali. Jadi rohani ini tidak akan hancur. Nah, rohani ini yang membuat diri susah. Susah itu adalah rohani. Yang bahagia itu rohani. Yang sakit itu rohani. Yang senang itu rohani. Lalu rohani ini senang dengan apa? Rohani ini tenang dengan apa? Apakah ketenangan rohani itu tenang karena yang sesuatu yang akan dihancurkan, atau tenang oleh sesuatu yang tidak akan hancur? Nah, ini harus disiapkan oleh kita. Karena apa? Karena rohani yang tidak akan hancur harus senang, harus bahagia karena sesuatu yang tidak akan hancur. Sebab jika rohani ini yang tidak akan hancur, berbahagia dengan sesuatu yang akan hancur, maka bagaimana hancur leburnya jiwa ini ketika sang penenang hancur? Bagaimana hancur leburnya jiwa ini karena tenang oleh sesuatu yang hancur, hancur lebur jiwa karena penenangnya pun dalam kondisi sedang hancur. Tenang karena boga duit, ya duit hancur. Tenang karena jabatan, kemana-mana diantar, numpak mobil dikawal pakai polisi. Apakah akan selamanya? Enggak. Selesai aja dilantik yang baru sudah tidak didengar lagi. Semuanya. Maka kita sebagai mukmin yang mengerti tauhid, yang percaya bahwa di tahsis ruhani tidak akan hancur, maka ayo kita berbahagia oleh yang tidak akan hancur. Mari kita senang karena sesuatu yang tidak akan hancur. Si Hadbu Ta'ilah itu menyatakan bahwa bukan Al-Quran, Palyaprahu, Nur Palyafrahu lah gitu. Denganku kamu harus berbahagia. Dalam doa pun Allahumma ij'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ik. Jadikan jiwaku ini ya Allah mutmainnatan, yang tenang, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang selalu teduh, jiwa yang tidak gampang terombang-ambing, jiwa yang tenang walaupun diterpa gelombang, jiwa yang teduh walaupun dibakar dengan bara api, tenang, mutmainnatan. Karena apa? Tu'minu biliqa'ika, karena sedang berlindung dalam nangwanmu ya Allah.
tu'minu biliqa'ika, karena sedang bermesra denganmu ya Allah. Tu'minu biliqa'ika, karena merasa kehadiranmu ya Allah. Wa tarada biqada'ika, dan jadikan jiwa-jiwa kami yang tetap tenang, aman dalam segala bentuk yang kau hadapkan kepada diriku. Karena BHP umat mukminin ulah senang ku jabatan, ulah senang ku harta, ulah senang ku banda, senang mah kudat anu malaon hancur. Sunda boboko ragrag di imah ninggang kana piliteun, ulah sok bogoh kasemah ari balik sok leungiteun. Dia itu makhluk kayak kita. Hidup kita berbarengan, saling mengerti, saling memahami. Jika aku harus menghargai, hargailah. Jika aku harus memanfaatkan, memanfaatkanlah. Sebatas apa yang Allah putuskan, sebatas yang Allah berikan. Tidak lebih, tidak kurang. Jangan keterlaluan menjadi bertawakal kita kepada kebendaan. 3, marifatkan mustahilnya Allah tidak bako. Jadi ada 3 ya, biasanya 2. 1 adalah menetapkan wajib Allah itu bako. Yang kedua ini adalah menetapkan makhluk mustahil bako hakiki. 3, wajib dimarifatkan mustahil Allah tidak bako atau fana. Terus perintah ini disertai dengan A. Diberi pahala abadi di surga bagi yang memarifatkannya dan imannya dipandang sah atau mukmin salim. B. Bila tidak memarifatkan akan disiksa dan abadi di neraka dan dipandang kafir. Ya, karena ini adalah Syara itu sudah digelarkan, undang-undang yang telah diundang-undangkan, peraturan yang sudah diundang-undangkan. Jadi kalau syara sudah berbicara, maka konsekuensinya adalah perintah dan larangan, dan tentu konsekuensinya adalah surga dan neraka. Itu sudah lumrah ya. Kalau mengikuti surga, kalau tidak mengikuti adalah neraka. Terus baca. C. Bako disebut salabiyah karena sifat bako menjadi sifat dengan tidak adanya, tidak ada akhir dan tidak terkait zaman, dan tercabut dari Allah makulat nisbi dan makulat mata. Maka sifat bako ini termasuk salabiyah. Nisbat atau hubungan antara kidam dan bako terbagi 4 bagian. 1. Wajib kidam, wajib bako, yaitu zat Allah. 2. Wajib bako tapi tidak kidam, yaitu ke-8 perkara di atas. 3. Tidak bako dan tidak kidam, yaitu seluruh makhluk selain ke-8 perkara yang tidak akan hancur. 4. Kidam tidak bako, yaitu ma'dumnya makhluk atau makhluk sebelum diciptakan, tidak ada tapi ada akhirnya dengan adanya atau wujudnya makhluk. Salabiyah itu adalah mencabut kata-kata yang ada biasa pada makhluk. Untuk sifat bako ini yang tercabut adalah makulat nisbi dan mata. Makulat nisbi dan makulat mata. Makulat mata iraha. Tidak ada pertanyaan kepada Allah. Allah lebih ke iraha. Ayat Allah enggak ada. Karena Allah bako. Nisbi. Ya pastilah Allah abadi dibandingkan jeung makhluk pada makhluk kemenang nyeun Allah. Kayak Allah paneuri pada akhir. Itu yang disalabiahkannya. Atuh kumaha atuh ari tetepna Allah bakona Allah. Ya sudah cukup bakona Allah mah nu lain bako zamanon
bako zamani jeung bako nisbi. Nya nu kumaha eta nu disebut bakona Allah, bako hakiki. Jadi bako hakiki teh nu lain nisbi jeung nu lain zamani. Ari nu bako Allah nya eta ari salian ti bako Allah naon? Ya zamani jeung naon? Jeung nisbi. Tah atuh nu kumaha atuh seulah sok hayang gagayaan teuing. Pokona mah nu lain nisbi lain zamani titik we eta bakona Allah. Allah eueuh akhirna geus we. Lah gagayaan. Geus apal ucing eueuh tanukan. Nu kumaha tanu kucing eta mah lain pertanyaan. Eta mah ciri kagoblogan dirina. Ucing eueuh tanukan ditanyakeun. Nu kumaha nya tanu kucingnya? Nu kumahanya kanyut memek malaya. Geus pugu ucing eueuh naonan tanukan atawa ari bulu belut tu kumaha? Nah, itu bukan menampilkan kecerdasan tetapi mempertontonkan kebodohan. Jadi bako Allah mah bako hakiki we, nu malah hakiki teh nu lain zamani jeung lain naon? Nisbi gitu. Hubungan wajib kidam wajib bako dat Allah. Wajib kidam wajib bako teu aya mimitina teu aya tungtungna. Dua, bako tapi teu kidam wajib bako tapi teu kidam aya mimitina teu aya tungtungna. Nyaeta makhluk anu dalapan teh makhluk nu dalapan eta aya mimitina teu aya tungtungna. Naon bedana jeung bako Allah? Bako Allah mah wajibul wujud, nu dalapan mah mungkinul. Naon maksud mungkin wujud? Sabab dijieun ku Gusti. Nah eta. Tilu, teu bako teu kidam eta mah urang. Teu bako teu kidam eta mah salian ti nu dalapan termasuk urang. 4, kidam tidak bako, kidam tidak bako. Naon kidam tidak bako? Nu eueuhna makhluk memeh diciptakeun. Eueuhna memeh aya. Eueuhna kidam. Tuluy jadi naon? Aya eueuh we. Eueuhna teh jadi naon da? Jadi aya eta kidam teu naon? Teu bako eta. Nah. Allah teh aya tungtung lah bayang gitu ge langkung panun pada dilutan bersama mana. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa tidak cukup iman seseorang mengitikadkan wajib sifat-sifat yang wajib di Allah tanpa mengitikadkan sifat-sifat yang mustahil di Gusti Allah.
termasuk juga tidak sah iman seseorang, tidak cukup iman seseorang hanya mengiktikadkan adanya Allah, tidak ada permulaan, tanpa mengiktikadkan hadisnya selain Allah. Kalau kita mengiktikadkan adanya Allah tidak ada permulaan, maka wajib mengiktikadkan selain Allah itu pasti ada permulaan. Tidak sah mengiktikadkan bakoknya Allah kalau tidak mengiktikadkan mustahil panaknya Allah. Dan juga wajib mengiktikadkan bahwa selain Allah seluruh makhluk kecuali yang ditaksis wajib diiktikadkan itu pasti fana, pasti hancur, pasti rusak, pasti berakhir. Pasti berakhir. Yang 8 sudah disampaikan tadi. Selain daripada itu pasti hancur, pasti rusak. Maka beliau tadi mungkin ada satu makalah dari Imam Syekh Ibnu Athaillah tentang kemuliaan yang tidak akan hancur dan kemuliaan yang pasti hancur. In aradta ayyakuna laka izun la yafna fala tasta'izana bi izin yafna. Ini berkaitan dengan sesuatu yang pasti hancur selain Allah, kecuali yang ditaksis tadi. Andai kata kamu bermaksud menginginkan kemuliaan yang tidak akan hancur. Kalau kita menginginkan kemuliaan yang tidak akan ada ujungnya, yang tidak akan hancur, maka jangan merasa mulia dengan kemuliaan yang pasti hancur. Jangan menganggap mulia dengan kemuliaan yang pasti hancur. Orang mulia dengan jabatan, orang mulia dengan harta, orang mulia dengan kecantikan, orang mulia dengan kedudukan, orang mulia dengan karirnya, orang mulia dengan ilmunya, orang mulia dengan kekuasaannya, maka kemuliaan itu pasti hancur. Kalau kita menginginkan kemuliaan yang tidak akan hancur, artinya abadi sampai akhirat, maka jangan menganggap mulia akan kemuliaan yang pasti hancur. Itu beliau mungkin tadi menugaskan mencari makalah itu, tapi baru ketemu. Kemana? Idza aradta ayyakuna laka naon izun la yafna, idza aradta ayyakuna laka izun la yafna fala tasta'izanna bi izin yafna. Itu semua makhluk pastikan hancur. Maka jangan kita bersandar kepada sesuatu yang akan hancur. Dalam makalah yang lain, jangan kamu bersandar kepada sesuatu yang pasti hancur, melupakan bersandar, bertawakal, berserah diri kepada zat yang tidak akan pernah hancur.
kita jangan merasakan bangga, merasakan lega, merasakan bebas, merasakan tidak punya beban, ya, dengan sesuatu yang hancur. Karena tadi ulah bogoh kasemah mun balik sok leungiteun. Jangan tertarik, tergiur dengan sesuatu yang akan hancur. Ini kelanjutan kejiwaan daripada mengimankan, mengitikadkan sifat baqa. Ini buahnya. Karena tasawuf itu, kejiwaan itu buah daripada ilmu tauhid. Faidah daripada keyakinan. Keyakinan yang sudah mendalam, merasuk, menyatu dengan tubuh, menjadikan rasa. Mengitikadkan yang dalam akan hancurnya semua makhluk, maka merasakan diri dan seluruh yang ada pada diri itu pun akan hancur. Semuanya akan hancur. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi ada gambaran nisbat antara qadim dengan baqo, ya, dengan baqo. Ini ada pengertian yang mungkin yang dimaksud adalah ada baqo zamani. Baqo pasti baqo, pasti kidam. Siapa? Allah dan sifat-sifat Allah. Otomatis baqonya baqo apa? Hakiki. Ya, baqonya baqo hakiki yang abadi, tidak ada akhirnya, tidak terkurung dengan zaman dan tidak ada permulaan. Jadi baqo zat Allah dan sifat-sifatnya qidam, tidak ada permulaan, baqo tidak ada akhir. Baqo apa? Hakiki. Ada yang kedua adalah baqo tidak qidam. Maksud baqo di sini garis miring saja ya, supaya lebih ini, karena di sebelumnya kita sudah sudah dijelaskan tentang perbedaan yabqa dan apa khalidina. Yabqa adalah baqa apa? Hakiki. Kalau khalidina adalah baqa zamani. Jadi kalau di sana adalah garis miring adalah baqa apa? Baqa zamani. Tidak kidam tapi baqo, maksudnya baqo zamani. Mana itu? Yang 8 yang ditaksis. Contoh surga dan isi surga, neraka dan isi neraka. Itu tidak kidam. Kenapa? Karena ada permulaan, ada awal. Kapan awalnya? Kapan adanya surga? Kapan adanya neraka? Kapan? Dulu sudah disampaikan. Kapan adanya? Mulai diciptakan. Iraha diciptakeunana teu kudu apal. Tapi kita harus yakin. Jadi yang 8 itu tidak kidam, artinya ada permulaan. Ada awal diciptakannya. Tetapi yang 8 ini baqo, maksudnya baqo zamani, kekal tapi tetap terkurung dengan waktu, dengan zaman, karena ada permulaan. Itu yang 8 itu baqo zamani. Maka ada muncul, mungkin kalau bisa dipertanyakan, apa perbedaan kekalnya Allah dengan kekalnya yang 8? Ya, kekal. Lamun ku baqo geus tadi kan, Allah mah baqona baqo hakiki, nu 8 mah baqo zama. Tapi kalau kita dipertanyakan dengan artinya adalah kekal, apa bedanya kekalnya Allah dengan kekal yang 8?
Surga kan kekal, penghuni surga di surga itu kan kekal. Perbedaannya, kekalnya yang 8 itu, satu, yang tadi ada permulaan. Yang kedua, kekalnya itu ada dalam qabdotillah, genggaman kudrat Allah. Andai kata oleh Allah diabadikan, ya abadi, kalau tidak tetap bi qabdotillah. Qabdoh naon ngaranna? Qabdoh 4 kan? Ta'aluk, sifat kudrat, qabdoh keempat. Jadi tetap ada dalam qabdotillah. Yang ketiga, yang 8 itu bukan wajibul wujud tetapi mumkinul wujud, tetapi akhirnya menjadikan wajibul wujud muqayyad. Wajibul wujud muqayyad hakikatnya adalah mumkinul wujud, karena sudah difirmankan oleh Allah akan ada dan abadinya, maka menjadikan wajibul wujud muqayyad keabadiannya itu, ya. Lalu yang 8 itu diabadikan oleh Allah. Diabadikan dari kumaha? Dikekalkan oleh Allah. Kekal dan abadinya yang 8 itu diabadikan oleh, dikekalkan oleh Allah. Arti, jadi tetap tidak ada titik sama. Jadi tidak ada titik sama. Tetap tidak ada titik sama, ya. Kekalnya Allah dengan kekalnya yang 8 tetap tidak ada titik sama. Karena tadi otomatis kekalnya Allah tidak ada permulaan. Kekalnya Allah tidak terkurung zaman. Kekalnya Allah tidak dalam qabdotillah. Kekalnya Allah tidak dikekalkan oleh Allah. Itu karena kekalnya atul baqona baqo hakiki. Itu kalau ada pertanyaan bagaimana bedanya baqo atau kekalnya yang 8 dengan kekalnya Allah. Ada yang ketiga apa? Hah? Tidak baqo dan tidak kidam. Apa itu? Makhluk, seluruh makhluk selain yang 8 ya tidak kidam karena pasti ada permulaan, tidak baqo karena hancur. Nah, selain yang 8 ini semuanya hancur. Kalau aras, loh mahfud, ya, kursi itu mungkin tidak ada kaitannya dengan keberadaan kita, dengan kepulangan kita, karena itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang 4 itu, apa yang 4? Surga, neraka, nikmat surga, nikmat siksa neraka, tuluy azbud danbi dan ruh. Nah, yang 4 ini yang harus diperhatikan nanti kita. Yang 4 ini yang bertalian dengan kita rohani. Dalam kita ada jasmani, ada rohani. Semua yang diperhatikan. Bahkan justru yang harus diperhatikan itu adalah apa? Rohani. Kenapa? Jasmani itu berakhir. Jasmani itu berakhir, hancur. Kuluman aliyafan termasuk ayat. Jasmani itu hancur, berakhir. Siapapun itu. Tapi rohani itu tidak akan hancur. Maka sering saya sampaikan, jasmani itu akan berakhir dan pasti berakhir. Dan sebentar lagi perjalanan jasmani, tetapi perjalanan rohani itu yang masih jauh. Perjalanan jasmani sebentar lagi. Tapi perjalanan rohani masih jauh. Rohani akan mengalami sakaratil maut. Ini yang harus diperhatikan, ya. Rohani akan mengalami pertanyaan munkar nakir, akan dihadapkan dengan nikmat dan siksa kubur, akan dihadapkan dengan ba'ats, dibangunkan dari kubur, akan dihadapkan dengan proses mahsyar, ya, mauqif, mizan, hisaban, dihadapkan dengan fasilul qada, dihadapkan dengan melewati shiratal mustaqim, akan berakhir nanti di surga, di neraka. Naudzubillah. Bagi orang yang kafir abadi di neraka, bagi mukmin abadi di surga. Nah, itu mah jelas ayat Al-Qur'an kan? Jelas Al-Qur'an.
maka perhatikan rohani. Paraban jasmani ku sangu, paraban rohani ku ilmu. Dan tentunya juga bekali rohani dengan ibadah, dengan amal-amal yang baik. Itu yang keempat nan kidam tidak bako. Apa? Hah? Oh, kidam tidak bako. Ya. Ketidakadanya makhluk sebelum diciptakan. Jadi ketidakadaannya itu tidak ada permulaan, tapi tidak bako karena berakhir dengan diwujudkannya itu makhluk. Itulah beberapa hal yang disampaikan tadi. Nanti saya akan cari hadis ya dari masing-masing yang poin yang 8 ini. Ada hadisnya, katanya kan kullu man 'alaiha fan itu kullu syai'in halikun ila wajhah, semua makhluk itu hancur kecuali zat Allah. Berarti termasuk surga neraka pun apa? Hancur. Itu am. Termasuk lafaz am, tapi ditaksis dengan hadis dan dengan ayat-ayat yang lain yang menunjukkan kepada tidak hancurnya yang 8 ini. Mudah-mudahan bisa ketemu ini hadisnya dan tentunya ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada abadinya yang 8 ini. Jadi yang di exit daripada sifat bako itu makulat apa? Makulat mata ya, makulat nisbi. Kan mata itu dari nisbi ya, makulat nisbi mata. Nisbi itu kan ada kaitannya dengan yang lain. Kalau waktu itu kan ada yang mengalami waktu. Kalau tempat berarti yang ada yang bertempatnya. Itu nisbi itu. Jadi makulat mata. Nanti akan banyak daripada sifat yang makulat yang disalab, yang dinafikan oleh sifat mukhalafatul hawa disi. Banyak dari mukhalafatul hawa disi ya, banyak sekali. Dari mukhalafatul hawa disi juga termasuk makulat ini adalah yang dieksit dari mukhalafatul hawa disi. Semuanya juga bisa seperti itu. Artinya Allah bukan johar, Allah bukan arod, dan Allah tidak terkena arod. Allah bukan kam, ditiadakan makulat kam, makulat nisbi, makulat kaifa, makulat nisbi yang 7 semuanya tidak ada. Nanti ada materi-materi bahasa yang semuanya adalah ini kan cukup dengan mukhalafatul hawa disi. Padahal mukhalafatul hawa disi juga mencakup kepada mentiadakan makulat yang 10 ini. Bahkan dari yang 10 ini mungkin banyak-banyak lagi. Ya, banyak-banyak lagi. Pokoknya semua sesuatu perkataan, isi yang terkandung dalam perkataan yang tidak pantas bagi Allah, yang menunjukkan kekurangan Allah, itu mustahil adanya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan mengkaji sifat-sifat salabiyah ini kita mengetahui betul tentang zat Allah dan mengetahui betul tentang makhluknya Allah, hakikat makhluknya Allah itu apa, itu dengan sifat salabiyah ini. Maka dengan sifat salabiyah, apapun yang dinafikan oleh sifat salabiyah ini, itu berarti ada, pasti adanya di makhluk dan pasti tidak ada di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dalil daripada sifat bako itu sendiri akan dilanjutkan. Cukup sekian. Nafa'anallahu wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bimuradi. Rabbin fa'ana bima alam.